Tempatnya asri, di tempat lingkungan yang ya tidak banyak sekitarnya gedung-gedung tinggi, tapi justru rumah-rumah ya hijau asri. Inilah rumah Cempaka, di mana sekarang saya mau berkunjung dan menikmati makanan dan minuman yang ada di rumah Cempaka yang berlokasi di daerah Jalan Mandor Samin, daerah Cilodong, Depok. Penasaran? Yuk kita ke dalam rumah Cempaka. Sahabat Bareka, saya sekarang ada di rumah Cempaka yang ada di daerah Jalan Mandor Samin, daerah Cilodong, Depok. Nah, tadi saya sudah sempat berbincang-bincang dengan pendiri dari rumah Cempaka, ada 3 orang, ya, Ibu Sasa, kemudian Ibu Penny, dan Pak Mikael. Apa saja kisahnya mereka ketika mendirikan rumah Cempaka? Silakan lihat YouTube Bareka yang wawancara dengan founder dari rumah Cempaka. Nah, sekarang saya ingin menikmati makanan dan minuman yang ada di rumah Cempaka. Oke. Nah, sekarang saya akan menikmati yang namanya nasi campur Bali. Oke, nasi campur Bali apa aja isinya ya? Kayaknya asik-asik juga nih yang ada di rumah Cempaka yang disediakan oleh Ibu Sulastri yang pintar memasak. Kalau kita lihat di sini, mulai dari ada sate lilitnya yang memakai daging ayam, ya. Kemudian ada ayam betutu, ada telur. Kemudian ini juga sayur kacang panjang dimasak lawar, kata Ibu Sulastri, ya. Dan kondimennya ada sambal matah khas Bali. Nah, saya akan cicipi satu-satu dari makanan ini, ya. Saya tuang dulu nih sambalnya nih, sambal matahnya. Oke, yang pertama saya akan nikmatin adalah sate lilitnya, ya. Aroma rempah-rempahnya ya. Jadi kalau secara teksturnya sangat lembut sate lilit ini, tekstur dagingnya sudah seperti dicincang ya dan dirapatkan lagi. Kemudian secara rasanya ada terasa sekali rasa-rasa pedas dari cabai, karena kita bisa lihat di sini ada cabai merah ya. Ada rasa smoky karena ini kayaknya dipanggang, dan juga rasa daging ayam yang lebih cenderung soft, tidak terlalu dominan asin atau tidak terlalu dominan manis ya. Jadi cenderung berimbang. Oke. Nah, kemudian saya mau nikmatin sekarang ayam betutunya. Oke, kalau ayam betutu ini dimasak, kalau menurut versi Ibu Sulastri tidak terlalu basah ya dimasaknya. Nah, ini dagingnya adalah daging dada ayamnya. Oke, ayam betutu ini dagingnya udah dimasak empuk banget ya. Jadi walaupun dada, tapi tidak kesat sekali, tidak keras. Mudah sekali saya sendokan dari saya tarik ya. Lihat, begitu mudah ditarik, gampang. Dan ketika kita nikmatin, rasa yang terjadi adalah hampir mirip dengan sate lilit ya. Ada rasa seperti sedikit pedas-pedas karena ada cabenya, dan juga ada rasa rempah-rempahnya, bumbu rempah-rempahnya, tapi tidak dominan. Nah, sekarang saya akan nikmatin dengan nasinya ya. Kalau dimakan sama nasi lebih pas lagi, lebih enak lagi. Coba sekarang saya nikmatin ayam betutunya ini ya, dikasih sambal matah sama nasi dan lawar dari kacang panjangnya. Oke. Jadi kalau dimakan bareng dengan lawar kacang panjang ini sama sambal matah, secara tekstur ada garing-garing dari kacang panjangnya. Nasinya juga dimasak lembut sekali, ya.
Jadi tanpa pakai apapun saya coba nasinya ya. Ini seperti nasi timbel. Ada suatu rasa tidak tawar aja, tapi ada satu rasa seperti dimasaknya itu pakai kuah sesuatu gitu ya. Mungkin apakah rempah-rempah juga dimasukkan pada saat menanak nasinya. Oke. Saya makan sama telur ya. Telur ini mirip kayak telur pindang. Enak sekali. Nah, kalau telurnya karena dimasak seperti pindang, telurnya terasa sekali ada rasa manisnya ketimbang rasa asin atau pedas. Lebih cenderung ada rasa manisnya ya. Sekarang sate lilitnya saya akan coba lagi makan sama nasinya dengan sambal matahnya ya. Jadi sate lilitnya juga kalau di pairing sama nasi lebih pas ketimbang dimakan begitu aja. Kalau menurut Ibu Sulastri biasanya juga ditaruh ikan tenggiri di sini. Tapi saat ini kondisi mendapatkan ikan tenggiri agak susah dan mahal. Jadi Ibu Sulastri tidak menaruh ikan tenggiri di dalam nasi Bali ini ya. Saya akan melanjutkan makan nasi campur Bali ini dan nanti silakan melihat saya mencicipi hidangan dari Rumah Cempaka yang lainnya. Oke, saya lanjut ya. Kalau kita lagi di Rumah Cempaka, ada banyak minuman yang disediakan di sini yang untuk penyuka kopi, penyuka teh, ya maupun juga ada beberapa minuman seperti mengandung herbal ya. Nah, di sini 3 minuman yang menjadi favorit pengunjung adalah es gula asam Jawa, es gula asam Jawa ya, asamnya jadi asam Jawa nih. Terus kemudian ada teh mewangi yang pakai es ya, dan juga es kopi susu rumah. Nah, kopinya seperti diinformasikan oleh baristanya Pak Mikael bahwa ini memakai kopi Flores Bajawa ya. Susunya memakai susu segar, fresh milk. Oke. Nah, saya akan cicipin satu-satu. Ini sebenarnya cocok sekali untuk menemani kita makan donat ya. Oke. Saya akan mencoba dulu nih minumannya yang es gula asam Jawa. Jadi kalau mungkin kita yang pernah minum es gula asam atau minuman gula asam Jawa yang dikotakkan itu cenderung rasanya agak manis. Es gula asam Jawanya ini lebih cenderung tidak manis. Walaupun ada rasa manisnya, tapi tidak manis sekali. Jadi aman deh buat kalian yang kalau ada ingin mengurangi minum yang terlalu manis, ini aman. Oke. Nah, berikutnya saya akan menikmati teh mewangi. Oke. Kalau teh mewangi ini minumannya bukan teh tawar atau teh pahit, tapi teh manis, cuman tidak manis sekali ya. Jadi manisnya juga soft, walaupun saya sudah aduk-aduk, tapi tidak terlalu manis. Rasa tehnya juga tidak tertinggal rasa teh yang pahit, tapi cenderung rasa teh yang soft dan jadi cocok kalau kita makan sesuatu tidak overkill dari rasa tehnya yang pahit ya. Wangi tehnya juga sangat lembut, pas banget deh kalau buat menikmati sambil makan donat kalau bagi yang tidak mau minum kopi. Nah, bagi penyuka kopi di sini katanya ada es kopi susu rumah. Saya akan coba cicipin es kopi susu rumah yang memakai kopi Flores Bajawa Arabica ya. Ini saya baru tahu bahwa ini sudah dikasih sedikit ada gula, tapi dipastikan tidak manis. Ada manis sedikit aja, samar-samar. Terus kemudian rasa kopinya, rasa kopi yang soft ya, kopi Bajawa Flores. Juga tertinggal rasa pahit yang samar-samar. Dan karena ada susu segar, maka terasa creamy juga ya, dengan dari creamy susunya. Oke, jadi buat Anda penyuka kopi, tapi yang tidak mau kopinya terlalu tajam, mungkin ya dengan memakai basis espresso, ini kopinya diseduh dengan V60. Ya, bukan dengan espresso. Oke. Pas buat nemenin makan donat. Oke, di Rumah Cempaka ya. Sobat Bareka, kalau di Rumah Cempaka, bagi kalian yang tidak mau makan berat ya, ada di sini disediakan donat. Dan donatnya di sini favorit pengunjung. Bahkan ada pengunjung yang bisa pesan sekaligus 20 donat, satu pengunjung aja ya.
Maka saya pengen penasaran ya, pengen tahu ya. Oke, seperti apa sih donatnya? Agak susah pakai garpu. Saya tarik aja pakai ini. Dan katanya di sini donatnya donat kentang, bukan donat biasa. Lihat ya teksturnya nih. Ya, ini yang memakai icing sugar. Oke. Kalau kita lihat teksturnya dari donatnya, tuh saya tarik ya, panjang seratnya. Kalau kita rasakan memang terasa ada kentangnya loh. Nah, maksudnya ada rasa kentang, bukan hanya rasa donat yang biasa. Kita bisa rasakan manisnya kentang di sini. Seperti ada rasa kayak ubi juga ya. Terus kemudian secara tekstur agak chewy. Donatnya agak chewy. Oke. Jadi dia tidak seperti roti yang begitu digigit kempes, tapi dia agak padat. Dan karena ada gulanya, ini khas donat tradisional. Mengingatkan kita pada donat-donat jadul yang rasanya enak banget. Oke. Bagi Anda yang penyuka donat kekinian, ada dua pilihan di sini di Rumah Cempaka. Ya, ada dua pilihan, yaitu donat coklat dan donat keju. Oke, coklatnya pakai coklat meses, kejunya pakai keju parut. Oke. Nah, saya akan coba ya yang donat coklat. Saya tarik aja dengan tangan. Oke. Mesesnya, aroma coklatnya terasa sekali. Ya. Ini mesesnya pakai meses yang bagus ya. Jadi kalau kita gigit meses yang bagus itu tidak langsung apa ya? Berminyak gitu, enggak. Tapi masih ada rasa keres-keresnya. Jadi kandungan coklatnya bagus. Waktu dimakan juga terasa setiap kunyahan itu ada semacam daya membalnya ya. Jadi nggak langsung hancur donatnya. Chewy sekali. Oke. Nah, sekarang ini nih donat keju. Kejunya melimpah banget ya. Keju parutnya. Saya buka pakai tangan juga ya. Saya pengen tahu, selalu penasaran tuh dengan serat rotinya. Karena serat roti ini yang bisa menjadi tanda indikasi mengenai kualitas rotinya. Keju yang dipilih bukan keju yang asin sekali. Kalau asin sekali kan biasanya terlalu overkill ya, menutupi rasa donatnya. Kalau ini pairingnya pas. Kejunya juga mudah melting, tidak susah digigit, tidak waxy ya. Langsung dia lumer kejunya ketika kita kunyah. Dan rasa atau aftertaste dari keju tetap terasa. Makanya tidak heran di sini pengunjungnya suka sekali dengan donat yang disajikan di Rumah Cempaka, karena topping maupun donatnya pairingnya pas. Oke, jadi bagi Anda yang datang ke Rumah Cempaka, pastikan mesen donat di sini. Oke, saya lagi lanjutin makan donatnya lagi sambil minum es kopi susu rumah.